Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So today we're from Group 4. We'll present about measurement of consequences and behavior in performance management. The members are Deandra Amrita Salsabila as myself. Second is Nisa El Fadila. Third is Rifki Alif Nugraha, and the last is Rio Aji Perdana. Next. Performance measurement. What is performance measurement? Performance measurement is an effort to find information about what the company has accomplished in a certain period and to measure the extent of deviation due to certain condition, such as positive or negative deviation. Jadi, dapat diartikan pengukuran kinerja itu sebagai upaya mencari informasi mengenai apa saja yang sudah perusahaan capai pada periode tertentu, serta mengukur seberapa jauh terjadinya penyimpangan akibat penyimpangan positif maupun negatif. Nah, jadi hasil pengukuran yang sudah dilakukan oleh perusahaan akan digunakan sebagai feedback dalam membentuk tindakan berupa yang efektif maupun efisien. Dengan adanya pengukuran kinerja, juga dapat mengetahui kelebihan maupun kekurangan atas strategi yang telah diimplementasikan oleh perusahaan tersebut. Next. Performance measurement objective. According to Mahmudi 2005, the objective of performance measurement are, first, knowing the level of organizational goals that have been achieved. Nah, jadi maksudnya itu, dengan melakukan penilaian kinerja, perusahaan atau organisasi dapat mengetahui apakah aktivitas yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau malah menyimpang dari tujuan sebelumnya. Nah, second, as a learning tool for employees, atau sebagai sarana pembelajaran untuk pegawai. Penilaian kinerja dapat menjadi sarana pembelajaran pegawai untuk mengetahui bagaimana dalam bertindak dan memberikan dasar mengenai perubahan yang harus dilakukan dalam berperilaku, sikap, keterampilan, maupun pengetahuan untuk mendapat hasil kerja yang diinginkan. The third is improve future performance, atau memperbaiki kinerja periode ke depannya. Dengan adanya penilaian kinerja berjangka panjang, akan membentuk budaya berprestasi dalam organisasi. Jadi, dengan adanya pengukuran kinerja, karyawan akan dituntut untuk memiliki sikap, keterampilan, maupun pengetahuan sehingga karyawan tersebut akan dituntut untuk berprestasi setelah adanya pengukuran kinerja tersebut. Keempat, provide systematic consideration in making decision, giving reward, and punishment, atau memberikan pertimbangan yang sistematik dalam membuat keputusan, memberikan penghargaan, maupun hukuman. Organisasi yang memiliki kinerja tinggi akan menciptakan sistem penghargaan yang berhubungan terhadap kinerja organisasi, seperti kenaikan gaji karyawan, promosi karyawan, ataupun sebaliknya seperti hukuman seperti teguran, penundaan promosi, dan lain-lain. Dan terakhir ada motivate employee, atau memotivasi pegawai. Dengan adanya penilaian kinerja yang terhubung dengan manajemen kompensasi, maka pegawai akan termotivasi untuk memiliki kinerja yang tinggi sehingga mendapat penghargaan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Next. Manfaat pengukuran kinerja atau the benefit of performance measurement. Some of the benefit of performance measurement such as first, help make decision related to employees, atau membantu melakukan pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Dengan adanya pengukuran kinerja, perusahaan atau organisasi dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh karyawannya. Contohnya, seperti perusahaan melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawannya. Kedua, identify employee training and development needs, atau mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Pengukuran kinerja juga membantu perusahaan atau organisasi untuk menyediakan pelatihan serta melakukan evaluasi atas program pelatihan yang telah dilaksanakan. Contohnya, seperti perusahaan memberikan pelatihan mengenai penggunaan teknologi kepada karyawan generasi baby boomer. Setelah itu, perusahaan akan mengevaluasi apakah program tersebut sesuai dengan tujuan yang telah diadakan. Dan terakhir, provide feedback for employees on how superior assess employee performance, atau menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja karyawan. Feedback sangat penting dalam komunikasi, terlebih pada saat atasan menilai karyawannya.
Adanya feedback yang diberikan oleh atasan akan memberikan motivasi kepada karyawan ke depannya sehingga performa mereka dapat lebih meningkat dibanding sebelumnya. Contohnya seperti karyawan yang diberikan hasil penilaian kinerja dan terdapat kolom komentar dari atasan karyawan tersebut. Umpan balik yang positif yang diberikan oleh atasan dapat menambah semangat sehingga karyawan tersebut memiliki motivasi untuk bekerja lebih baik. Feedback sendiri artinya adalah tanggapan atau respon yang diberikan oleh seorang komunikan atau penerima pesan kepada komunikator atau pengirim pesan. Nah, next. Performance Measurement System Model atau model sistem pengukuran kinerja. Pertama, itu ada Balance Scorecard. The Balance Scorecard is the most popular model for performing a performance measurement system. Jadi, Balance Scorecard itu merupakan model yang paling populer untuk melakukan sistem pengukuran kinerja. Terdapat 4 perspektif yang digunakan dalam BSC, yaitu Financial Perspective, Customer Perspective, Internal Business Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Dalam perspektif keuangan, ukuran kinerja keuangan memberikan banyak kontribusi dalam mengevaluasi strategi, implementasi, dan pelaksanaannya untuk meningkatkan laba perusahaan. Dengan mengetahui kinerja keuangan, perusahaan dapat langsung menyusun strategi untuk mengurangi kerugian yang akan muncul ke depannya. Kinerja keuangan yang baik dari suatu perusahaan mungkin telah mengorbankan kepentingan jangka panjang perusahaan. Selain mengukur melalui kinerja keuangan, perusahaan juga dapat mengukur melalui aspek non-keuangan, seperti kepuasan pelanggan, kemampuan pegawai, proses internal yang responsif, dan lain-lain. Pengukuran ini dilakukan untuk menghindari dysfunctional behavior, yang berarti setiap anggota perusahaan berusaha melakukan peningkatan kinerja keuangan tanpa memedulikan kerugian yang dapat terjadi ke depannya. Kedua, consumer perspective atau perspektif konsumen. Perspektif konsumen merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Jika perusahaan ingin memiliki kinerja keuangan yang baik untuk jangka panjang, maka perusahaan dituntut untuk menciptakan produk atau jasa yang bermanfaat bagi konsumen. Nah, perspektif konsumen itu terbagi atas 2 kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok ukuran inti pelanggan atau Customer Core Measurement, yang terdiri atas pangsa pasar. Retensi pelanggan mengukur tingkat di mana suatu perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Nah, kalau yang terdiri atas pangsa pasar itu contohnya seperti jumlah pelanggan, jumlah penjualan, volume unit penjualan. Kalau contoh dari retensi pelanggan mengukur tingkat di mana suatu perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan pelanggan, contohnya tuh IKEA. IKEA mengeluarkan IKEA Family Club yang bertujuan agar konsumen dapat memperoleh akses info produk dan layanan IKEA. Kedua, kelompok ukuran proposisi nilai pelanggan atau Customer Value Proposition Measurement. Pada CVPM ini melakukan pengukuran customer relationship. Contohnya, PT Unilever menggunakan Real Dialogue, yaitu alat dalam panggilan pusat untuk menganalisis laporan yang masuk dari pelanggan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memberikan jawaban dengan cepat untuk membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Image and reputation, itu konsumen cenderung lebih memilih, misalkan contohnya konsumen cenderung lebih memiliki menggunakan Apple dibandingkan Android, dikarenakan Apple memiliki image dan reputation yang bagus di mata masyarakat. Dan terakhir, itu dari kelompok ukuran proposisi nilai pelanggan, adalah atribut produk atau jasa meliputi fungsi dari produk atau jasa dengan harga dan kualitas. Contoh, banyak konsumen cenderung memilih menggunakan penerbangan Garuda dikarenakan memiliki kualitas yang baik dalam melayani konsumennya selama di perjalanan. Yang ketiga, ada internal business process perspective atau perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal digunakan untuk mendapatkan nilai dari konsumen melalui produk dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui proses inovasi dan proses operasi, atau memberikan solusi kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Terakhir, ada learning and growth perspective, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
Agar perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang ada, perusahaan dituntut untuk terus melakukan perbaikan. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumennya, perusahaan juga perlu memperhatikan karyawan, seperti memantau kesejahteraan dan meningkatkan pengetahuan karyawan tersebut. Dengan meningkatnya performance karyawan, dapat mempengaruhi pencapaian ketiga perspektif lainnya, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Next. Nah, ini adalah contoh dari balance scorecard. Next. Yes. Sustainability balance scorecard is a development of the BEC model by adding environmental and social perspectives related to economic performance, environmental performance, and social performance. Di sini dapat saya jelaskan bahwa keberlanjutan balance scorecard atau sustainability balance scorecard (SCBC) adalah penggunaan balance scorecard untuk mengukur penerapan strategi berkelanjutan di suatu organisasi. Berkelanjutan artinya memperhatikan unsur lingkungan dan sosial dalam setiap pertimbangan bisnis yang dilakukan selama ini. Keberlanjutan secara lingkungan dan sosial terpisah dari strategi bisnis dan sistem manajemen yang menuju indikator kinerja finansial. Next. The example sustainability balance scorecard. Ini merupakan contoh dari sustainability balance scorecard. Terlihat dari tabel yang ditampilkan bahwa perhitungan dari aspek sosial dan aspek lingkungan dapat masuk ke dalam perhitungan. Untuk mengimbangi dinamika dunia bisnis dan tetap survive di dalam operasi komersialnya, maka pengukuran kinerja perusahaan dan evaluasinya tidak dapat terbatas hanya pada aspek finansial saja, namun juga harus lebih komprehensif dan berimbang. Di samping itu, strategi inti perusahaan juga tidak dapat hanya berbicara profit dari angka laporan keuangan semata saja, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lain yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk keunggulan kompetitif dalam persaingan. Hal ini yang mendorong terciptanya implementasi balance scorecard dalam perusahaan dan diselaraskan dengan tujuan utama organisasi. Selain itu, perusahaan saat ini juga semakin sadar bahwa dalam membangun bisnisnya diperlukan langkah-langkah dan mindset keberlanjutan supaya terdapat legacy yang kuat dan besar ke generasi selanjutnya. Apalagi concern terhadap hal-hal di dimensi sustainabilitas juga semakin tinggi. Oleh karena itu, basis strategi perusahaan dan pengukuran kinerjanya sudah mengarah kepada konsep Sustainability Balance Scorecard yang merupakan generasi terbaru dari BEC. Hal ini juga sudah banyak diterapkan baik oleh perusahaan multinasional dan juga perusahaan lokal di Indonesia. Dengan sustainability BEC diharapkan akan terciptanya iklim operasional perusahaan yang berorientasi kesejahteraan secara menyeluruh, baik untuk perusahaan dan juga untuk lingkungan serta society. Dan kesejahteraan terus juga tidak hanya berarti memiliki profit tinggi, namun juga memiliki strong core business process, continue learning and growth, dan juga inovasi tiada henti di setiap fungsi bisnis. Next. Theory of constraint. The theory of constraint is a method of organization change that focuses on increasing profit. TOC was developed by Goldratt in the mind and the process of continuous improvement. The 5 basic steps of the TOC. 1. Innovation system constraint.
Dikini how the explore constraint 3 subordination and constraint subordination. 4 improve the performance of constraint. 5 remove constraint and re-evaluate the process. Ini teori constraint theory merupakan suatu metode perubahan organisasi yang berfokus pada peningkatan laba. Teosi sendiri dikembangkan oleh Goldratt pada pertengahan tahun 1980 sebagai suatu proses perbaikan yang berkelanjutan. Dalam pengukurannya, teosi digunakan untuk mengevaluasi kapabilitas bisnis organisasi. Tujuan teosi adalah fokus pada kendala sebagai hambatan dari suatu proses dalam organisasi manufaktur. Pengukuran global dan metode teosi adalah laba bersih, ROI, dan cash flow. Keuntungan dari metode teosi ini dianggap kurang lengkap dan tidak dapat mengukur kinerja. 5 teori teosi itu ada, yang pertama mengidentifikasi sistem kendala, yaitu identifikasi sistem kendala yang dapat dilakukan teosi, biasanya mencari bagian dari sistem yang paling lemah, contohnya seperti kendala fisik atau kebijakan. Yang kedua itu memutuskan bagaimana mengeksploitasi kendala, yaitu melakukan perbaikan dengan cepat ke seluruh kendala dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang ketiga itu subordinasi dan sinkronisasi kendala, yaitu melakukan tinjauan terhadap semua kegiatan lain dalam proses untuk memastikan bahwa ada keselarasan. Yang keempat itu meningkatkan kinerja kendala berupa pertimbangan mengenai tindakan lanjutan yang harus dilakukan apabila kendala masih tetap ada. Yang kelima itu hilangkan kendala dan melakukan evaluasi ulang terhadap prosesnya. Pada langkah ini berupa pengingat untuk terus memperbaiki kendala yang ada dan kemudian segera beralih pada kendala berikutnya. Next. Ini contoh dari the example of theory of constraint. Identifikasi itu meliputi value stream mapping, Gemba. Exploit itu meliputi 5S, visual factory, dan Enden, standardization work, and Kaizen. Subordinate itu Kanban, line control, evaluate itu meliputi TPM, SMART, Pokayoke, Jodeka. Repeat itu as in continuous improvement. The 5 focusing step on in critical process. Next. Selanjutnya itu activity-based costing. Activity-based costing is a method of calculating each cost incurred in each activity with different allocation for each activity carried out by the company. ABC focus on product costs that are sourced from the process during production. Jadi, activity-based costing adalah salah satu metode cara menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda pada setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan. Activity-based costing berfokus pada biaya produk yang bersumber dari proses selama produksi berlangsung. Manfaat activity-based costing itu yang pertama, metode ABC dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang kedua itu penentuan harga yang sudah melalui sistem ABC akan menghasilkan harga yang lebih baik sehingga bisa bersaing dengan produk sejenis lainnya. Dengan menggunakan activity-based costing, analisis biaya bisa diperbaiki sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume atas produk yang memiliki volume jual rendah. Yang keempat itu activity-based costing. Activity-based costing menjadikan manajemen berada pada posisi untuk melakukan penawaran yang lebih kompetitif secara wajar.
Dan terakhir itu melalui analisis data, biaya, dan pola konsumsi sumber daya, pihak manajemen bisa melakukan rekayasa ulang proses produksi dari bahan baku sampai jadi untuk mencapai mutu terbaik yang lebih efektif dan efisien. Next. Ini contoh activity based costing. Next. The concept of behavior. Behavior is all of the individual's biological manifestation in interacting with the environment, starting from the most visible to the invisible, from what is felt to the less that is not felt. Jadi, perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Perilaku adalah apa yang dilakukan organisasi secara langsung atau tidak langsung. Artinya ketika sesuatu dibutuhkan untuk menimbulkan reaksi, maka terjadi perilaku baru. Reaksi ini menghasilkan perilaku tertentu. Respon seseorang terhadap stimulus atau tindakan, baik diamati atau tidak, memiliki frekuensi, durasi, dan tujuan tertentu. Perilaku merupakan kumpulan dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Next. Ini tuh form of behavior, bentuk perilaku. The form of behavior can be grouped into two, namely. Jadi bentuk perilaku dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama closed behavior. Closed behavior occurs when the response to the stimulus cannot be clearly observed by other people. A person's response is still limited in the form of attention, feeling, perception, knowledge, and attitude towards the stimulus concurred. The form of unobservable behavior that can be measured is knowledge and attitude. Jadi perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus perubahan lingkungan tersebut masih belum dapat diamati oleh orang lain. Respon seorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan, dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk unobservable behavior yang dapat diukur adalah pengetahuan dan sikap. Contoh perilaku tertutup diantaranya perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima rangsangan tersebut. Yang kedua, ada open behavior. Behavior occurs when the response to the stimulus is in the form of an action or practice. This can be observed by other people from outside or observable behavior. Jadi perilaku terjadi bila respon terhadap stimulus perubahan lingkungan tersebut sudah berupa tindakan atau praktik. Ini dapat diamati oleh orang lain dari luar. Contoh perilaku terbuka di antara tersenyum, berbicara, menengok, dan lain-lain. Next. Form of behavior change. Jadi bentuk-bentuk perubahan perilaku. Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi sesuai dengan konsep yang digunakan oleh para ahli dalam pemahamannya terhadap perilaku. Di bawah ini diuraikan bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut WHO. Dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu natural change, perubahan alamiah. Perilaku manusia selalu berubah, di mana sebagai perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi suatu perubahan lingkungan fisik atau sesuai budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Yang kedua itu planned change atau perubahan rencana. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh individu. Yang terakhir itu ada readiness to change, kesediaan untuk berubah. Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagai orang yang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Tetapi sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena ada pada setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda. Next. Factors that affecting behavior. Internal factors. Several things that affect internal factors, such as first,
Biological factors. Biological factors are genetic or hereditary factors which are the basic conception or capital for the continued development of the behavior of living things. Genetic factors themselves come from within the individual or endogenous. Jadi faktor internal merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembentukan perilaku. Yang pertama itu ada faktor biologi. Faktor biologi itu adalah perilaku atau kegiatan manusia dalam masyarakatnya yang merupakan warisan struktur biologis dari orang tuanya atau yang menurunkannya. Second one is psychological factors. Psychological factors are internal factors that have a very big influence on behavior. Jadi faktor psikologis adalah faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya perilaku. Faktor psikologis terbagi menjadi attitude, emotion, trust, habits, dan willingness. External factors. External factors are also called situational factors, which include environmental factors where the human being is or lives, be it the physical, social, cultural, economic, political, and so on. The situational factors are grouped into ecological factors and the atmosphere of behavior. Jadi faktor eksternal disebut juga faktor situasional yang mencakup faktor lingkungan kerja di mana manusia itu berada atau bertempat tinggal, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Faktor-faktor situasional ini dibagi menjadi ecological factor. Jadi faktor ekologikal itu mencakup keadaan alam, geografis, iklim, cuaca, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku orang. Yang kedua, mencakup tempat keramaian, pasar, mal, tempat ibadah, sekolah atau kampus, kerumunan massa yang akan membawa perilaku seseorang. Behavior Performance Measurement Method. The three performance measurement techniques can be used based on the behavioral method such as first, behaviorally anchored rating scales or bars. Second, behavioral observation scales or BOS. Third, competency models. Jadi dalam metode pengukuran kinerja perilaku, manajemen akan menentukan perilaku yang harus dibiasakan oleh karyawan agar dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efektif. Ada 3 macam metode. Yang pertama itu adalah BARS. BARS adalah jenis skala manajemen kinerja yang menggunakan pernyataan perilaku sebagai titik referensi, bukan deskriptor umum yang biasa ditemukan pada skala peringkat tradisional. Saat membuat BARS, pertama-tama yang dilakukan yaitu adalah mengumpulkan peristiwa yang mencerminkan validitas dari ketidakefektifan pekerjaan. Kemudian mengklasifikasikan peristiwa ini ke dalam dimensi dan menetapkan nilai. Yang kedua, BOS. Penjelasan BOS ini adalah pengembangan dari BARS. BOS ini lebih detail dari BARS. Dalam BOS, ini juga disediakan informasi tentang frekuensi kemunculan di setiap acara penilaian. Yang ketiga, kompetensi model. Model kompetensi ini akan mendefinisikan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, atau kapabilitas, dan karakteristik kepribadian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan memberikan seperangkat keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan kepribadian untuk setiap pekerjaan, maka akan membantu SDM untuk merekrut, memilih, menempatkan,
melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia. Tentunya skill, knowledge, ability, dan personalities yang dibutuhkan dalam model kapabilitas tersebut harus diperbarui sesuai dengan perkembangan proses bisnis perusahaan. Metode perilaku ini dapat secara efektif menjalankan strategi perusahaan. Melalui perilaku seperti ini, perusahaan dapat merancang suatu sikap untuk merealisasikan strategi perusahaan. Metode ini juga memberikan petunjuk tentang bagaimana melakukan pekerjaan dengan baik dan kinerja yang diharapkan perusahaan. Metode perilaku ini memerlukan analisis penugasan kerja yang mendalam dan akurat agar dapat menghasilkan standar perilaku yang efektif saat menetapkan strategi perusahaan. Performance measurement based on work behavior can be done through two systems, namely comparative system. Comparative system is a performance appraisal system that shows a comparison between one employee and another. Jadi, comparative system itu adalah sistem penilaian kinerja yang menunjukkan perbandingan antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. The second one is absolute system. Absolute system is the system assesses by the performance of individual employees without comparing with other employees. Jadi absolute system itu adalah sistem ini menilai kinerja karyawan secara individu tanpa membandingkan dengan karyawan yang lainnya. Thank you.